Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang TikTokers gila yang rela melakukan sesuatu atau hal bodoh demi konten, demi viral di TikTok. Nah, kali ini seperti judulnya, aku akan ngebahas tentang TikTokers yang gak kalah gila dari sebelum-sebelumnya, yang rela mengkikis giginya sendiri pakai alat yang kita nggak tahu itu aman atau tidak demi konten gitu. Nah, gimana endingnya? Apakah dia selamat atau tidak? So, kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi di episode hari ini aku akan ngebahas tentang orang bodoh yang melakukan hal bodoh juga. Aku akan berbicara tentang tren yang berbahaya di TikTok yang diikuti influencer dengan harapan menciptakan senyum yang indah dan gigi yang rapi tanpa bantuan seorang profesional medis. I'm about to do something really dumb, so I'm going to take you on the journey with me of filing my teeth. To the bad things. Let me give myself some vampire teeth now. This can't get her my teeth. Apa yang barusan kalian lihat itu 100% benar adanya dan sesuatu yang bisa membuat kerusakan pada enamel gigi kalian. I mean, mengkikis gigi dengan menggunakan pengikir gitu, itu sesuatu yang membuat saya merinding. Ya, itu bisa membuat aku kayak ngilu gitu loh. Ya, you know lah, seperti kalian pasti kayak merinding ketika mendengar suara balon yang digesek atau mungkin suara kapur yang digores di papan tulis. Nah, kalau kalian ngilu mendengar suara apa, coba komen di bawah. Dan semua itu bersifat sementara aja dan tidak permanen seperti DIY yang dilakukan sama orang tadi mengikis giginya. Itu kan sesuatu yang berbahaya banget ya guys. Ya, kalian lihat kan tadi influencer bodoh di TikTok yang melakukan tren ini. Ya, mungkin karena mereka lagi bosan di rumah, lagi PPKM dan tidak ada hal yang lebih baik untuk dilakukan. Tapi jujur sih, pada titik itu aku sangat terkejut. Dan sekarang aku akan memperjelas tentang challenge atau tren yang sangat berbahaya di TikTok ini. Karena untuk melakukan challenge ini dibutuhkan mental yang tinggi dan ketidakwarasan gitu. Ya, siapa sih orang yang waras yang melakukan hal ini? But anyway, menurut artikel dari insider.com, jika kalian mengkikis email pada gigi kalian, itu tidak akan pernah tumbuh kembali. Gigimu akan lebih sensitif dan bisa saja kehilangan gigi kamu. Lalu juga gigi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan luar atau enamel merupakan lapisan terkuat dan sangat penting yang melindungi gigi dari pembusukan. Jika kamu mencabut struktur gigi dan jika kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama aja kamu sedang melakukan kerusakan dan kehancuran yang tidak dapat diperbaiki pada gigi kamu. Jadi pada dasarnya enamel pada bagian putih gigi kalian itu ibarat kata seperti pelindung lah untuk gigi lapisan terdalam kalian. Dan kamu secara tidak profesional, secara asal-asalan kayak mengkikis gigi kalian sendiri dengan alat-alat yang mungkin tidak pernah dipakai di dokter gigi, itu sangat bahaya dan bisa merusak gigi kalian loh guys. Kamu akan merusak integritas struktur gigi kalian yang pada akhirnya akan menimbulkan gejala yang termasuk peningkatan kepekaan terhadap rasa, tekstur, dan temperatur dan bisa menyebabkan retak dan lekukan, perubahan warna yang dikenal sebagai cangkir pada permukaan gigi kamu. Kamu mungkin mengalami erosi enamel yang signifikan jika kalian merasakan sakit atau lebih sensitif ketika kalian makan makanan yang panas, dingin, dan lain sebagainya, dan juga perubahan warna pada gigi kalian. You know, aku nggak bermaksud menjadikan video kali ini sebagai video edukasi ala-ala kedokteran gigi, enggak. But anyway, dalam artikel yang sama dari healthline.com, mereka mengatakan bahwa erosi pada gigi yang berkepanjangan bisa menyebabkan gigi kuning, gigi akan lebih sensitif, tepi gigi akan kasar, dan ada bintik-bintik pada gigi. So, jika kalian mengalami gejala-gejala yang aku sebutkan tadi, kalian sebaiknya periksa ke dokter gigi. Tapi berdasarkan pengalaman aku, erosi gigi itu biasanya disebabkan karena kita makan makanan yang terlalu manis seperti es krim, sirup, permen, coklat, dan makanan-makanan yang setipe lah. Namun setidaknya jika kalian makan makanan yang itu tadi, kalian juga harus merawat gigi kalian, minimal gosok gigi secara teratur, atau kalau mau kalian harus melakukan perawatan di dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Ya, meskipun hal-hal itu tadi dapat diperbaiki, tapi untuk enamel gigi itu tidak dapat diperbaiki guys.
Just did the bad things. Yes, you did, and here's why. As a dentist, when my patient asks me to do this, the first thing that I think about is why are their teeth uneven in the first place? In this case, it's because the lower teeth are crowded and are unevenly wearing the upper teeth. Okay, you file them, and they look pretty good, but you didn't solve the original problem. So what are you going to do in a few years when they're uneven again, and now your teeth are shorter? Jadi, kreator yang menciptakan tren ini bernama Mio Dio, yang merupakan seorang TikToker sekaligus YouTuber yang berasal dari Miami. Yang sepertinya dia ini mendapatkan ide secara dadakan ketika di rumah gabut lagi PPKM kali ya guys. Dia mengatakan bahwa dia ragu untuk pergi ke dokter gigi untuk melakukan prosedur di giginya. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk melakukannya sendiri di rumah tanpa tahu apa-apa gitu. Dan menurut wawancaranya bersama Washington Post, dia mengatakan bahwa sekarang orang-orang juga memotong rambutnya sendiri kok di rumah. Jadi aku bisa dong menjadi dokter gigi bagi diri aku sendiri. Tapi persamaan itu kayak nggak sepadan gitu loh guys. Ya kalian tau lah, rambut kalau dipotong itu bisa akan tumbuh kembali gitu. Tapi gigi kalau udah rusak enmelnya itu tidak bakal tumbuh lagi setelah usia 10 tahunan gitu loh. Oke, jadi kan salon atau barbershop kan pada tutup karena PPKM dan pandemi ini yang nggak kelar-kelar kapan ini selesainya. Jadi mau nggak mau kita tidak mungkin bisa pergi ke sana dan akhirnya kita memutuskan untuk potong sendiri rambut di rumah karena merasa kita aman. Tapi orang tidak akan mungkin melakukan hal semacam ini di rumah, kayak mengkikis giginya dengan alat pengikis seolah-olah dia dokter gigi. Ini adalah sesuatu yang bodoh gitu guys. Sementara itu setelah videonya si Mio Dio itu viral, lalu ada seorang gadis berusia 16 tahunnya bernama Aislinn yang berasal dari Pennsylvania. Dia menonton itu, terus dia ngikutin dong tren itu dan dia mempraktekannya di rumah. Oh my god, this isn't gonna go well. So I've been filing, and the only thing it's doing is like cutting into this. So the metal one it is. I'm scared. This can't be good for my teeth. Okay, so I went really hard in there. And it's like sharp. Like I'm gonna cut my tongue every time I chew. Date, blood. It's honestly probably impossible for you guys to tell, but it worked. Nah, setelah dia memposting video itu, akhirnya para netizen tuh banyak membanjiri kolom komentarnya. Apakah yang lain merasa ngilu ketika dia pakai yang logam itu? Ini bikin gigi aku sakit. Aku harus muter balik HP-ku. Oh my god, tolong minta dokter gigi kamu untuk melakukan pertemuan. Kalian sangat liar, itu benar-benar akan membutuhkan waktu 30 detik bagi dokter untuk melakukannya dan memolesnya kembali. Ini adalah ide yang sangat buruk. Itu akhirnya menjadi tidak rata dan bisa bengkok goyang-goyang gitu. Tapi kamu tuh nggak punya kapasitas untuk melakukannya secara profesional. Kamu kenapa melakukan ini? Jadi hampir semua orang di kolom komentar TikToknya itu tidak setuju sama apa yang dia lakukan. Ya iyalah, itu orang gila doang yang mau melakukan itu guys. Dan menurut Washington Post, orang yang bener-bener ngewawancarai si Aislinn itu tentang videonya, dia mengatakan, saya selalu merasa sedikit insecure karena gigi saya rada bengkok dan saya melihat itu sebagai perbaikan sederhana untuk membuatnya lebih rapi. Dia juga mengatakan bahwa orang-orang di kolom komentarnya itu menyuruh dia untuk mengkikis gigi bagian bawahnya karena giginya itu kayak tidak selaras dengan gigi yang lainnya. Netizen kok dikomentari. Jadi lo tuh harus percaya diri sama apa yang udah lo punya gitu, nggak usah dengerin kata orang. Tapi ya sih, jika kalian melihat secara detail video dia, kalian pasti akan sadar kalau gigi bagian tengah yang bawah itu rada sedikit mencuat ke atas dan rada bengkok dibanding gigi yang sebelah-sebelahnya gitu guys. Dan sekarang dia menyesal sama apa yang dia lakukan karena menurut dia ini mungkin terlalu banyak mengkikisnya hanya karena itu yang paling bengkok. Jadi aku mengikisnya sampai sejajar dengan gigiku yang lain. Ya kalian tahu kan, aku pas baca-baca itu tadi, gigi aku tuh auto kayak ngilu sendirian gitu loh guys. Berasa makan es krim ngegigit langsung. Padahal kan itu cuma bacaan gitu, tapi kayak terpengaruh gitu di otak aku. Kalian gitu juga nggak? Lalu setelah dia sadar nih, otaknya udah sembuh, dia mengatakan bahwa gigi yang telah dia kikis itu sekarang jauh lebih sensitif ketika dia makan makanan yang dingin atau minum-minum yang panas gitu. Ya iyalah, gimana sih lu? Oke guys, jadi segitu aja video kita hari ini. Gimana menurut kalian tentang video itu tadi?
Adakah pelajaran yang bisa kalian ambil? Coba komen di bawah. Dan aku mau tanya, apakah di antara kalian pernah mengikuti tren-tren TikTok semacam ini, dari yang berbahaya sampai yang kayak mungkin tren tarian atau tren lagu-lagu gitu? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat video aku berikutnya, kalian bisa banget komen di bawah karena aku butuh ide kalian. Ayo komen. And thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye!